Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat siang buat kalian yang nontonnya siang, dan selamat malam buat kalian yang nontonnya malam. Sambil temenin teh manis dan jangan lupa gorengan sebagai hidangannya. Yuk tonton sampai habis biar kalian paham semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini aku bakalan bikin tutorial gimana cara ngerjain soal UAS dari mata kuliah SIM. Tentunya dari ujian tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti kita harus menyiapkan file SHP dan kemudian kita harus ekspor dalam satu file zip yang di dalamnya ada 3 file yang berformat MSD, Geodatabase, dan JPEG. Baik, di sini aku udah bikin satu folder yaitu namanya test, dan di dalamnya ada bahan basic export SHP dan final. Nah, di sini bahan ini adalah file-file SHP yang aku dapetin dari situs-situs yang ada di Google. Ada yang free, ada yang dia itu harus uh, premium, harus ngekontak si pembuat artikel tersebut. Kemudian basic ini adalah tempat dimana kita nyimpen file MXD awalan. Jadi ketika kita bikin file map udah jadi semua batas kota, jalan, dan sebagainya, nah kita simpannya di basic. Kemudian export SHP ini adalah ketika kita contoh mengkat suatu wilayah dan hanya wilayah itu yang kita pilih, nah kita harus ekspor ke file XHP. Begitu juga buat layar-layar semuanya kita harus kumpulkan jadi satu di export SHP. Karena apa? Karena nanti di final kita akan membuat geodatabase dan itu harus di load ke SHP-nya. Di sini ada basic dan final. Maksudnya apa? Di sini kita membuat file landasan di basic, dan kemudian final ini adalah file akhir geodatabase yang kita akan kumpulin. Jadi kita membuat dua MXD. Di sini satu dan di sini satu. Karena apa? Biar tidak rancu ya, teman-teman. Oke, untuk aplikasi yang digunakan di sini aku pakai ArcGIS seperti biasa dan tambahan Google Earth Pro. Fungsinya buat apa? Google Earth Pro adalah membuat poin-poin yang dia itu nggak ada di situs atau susah nyarinya. Jadi kita bikin manual. Baik, kita langsung ke proses pengerjaannya aja ya teman-teman. Kita langsung ke folder basic, kemudian kita buka filenya yang udah di rename tadi. Ya, kita tunggu dulu ya loadingnya. Ini ya tampilan awal dari file yang kita buka. Ini adalah tampilan layout view ya teman-teman. Ketika nanti kita mau export map, di sini masih kosong, judul-judulnya juga masih seperti ini, default semuanya. Dan nanti kita akan mengisinya ketika di akhir. Ini adalah tampilan layout view. Kemudian di sebelahnya adalah data view. Nah, kita pilih yang data view. Ini kosong teman-teman, karena kita harus memulainya dari awal. Sebelum kita memulai, kita harus siapkan folder connection. Fungsinya buat apa? Biar kita ketika export SHP atau import SHP itu sudah terkoneksi dengan folder yang kita pilih. Biasanya di sebelah sini tuh kosong ya teman-teman. Nah, itu caranya kita pergi ke atas katalog. Nah, udah aktif nih. Kemudian di sini ada tulisannya folder connection. Kita langsung aja klik kanan, connect to folder. Kita pilih file di mana kita simpan. Di sini aku buat folder test. Di testnya teman-teman, jangan di bahan basic atau yang mana, di testnya. Nah, oke, di sini karena aku udah buat jadi dia nggak muncul lagi. Kita coba plus. Nah, udah muncul semuanya di sini. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat wilayah yang akan kita pilih. Caranya adalah kita pergi ke folder test, kemudian pilih bahan. Nah, di sini ada jalan, kabupaten, atau kota. Nah, di sini bukan yang ini. Yang batas kabupaten kota. Nah, di sini ada banyak file ya, teman-teman, gak usah bingung. Kalian pilih aja yang AutoCAD Shape Search. Di sini ada 2 kabupaten kecamatan. Nah, kita pakai yang kabupaten kota. Kita tinggal seret aja ke sini, ke ArcGIS-nya, kemudian kita taruh di bawahnya layer. Oke, udah muncul ya teman-teman. Kemudian
kita harus seleksi wilayah yang ingin kita pilih. Caranya adalah kita pergi ke selection. Sebelumnya kita klik kiri satu kali di sini dulu ya. Jangan klik dua kali. Nanti kalau klik dua kali itu di rename. Klik satu kali, kemudian ke selection, select by attribute. Yang biasanya dipakai itu yang namo bj. Nggak tahu kenapa ya. Karena aku pernah nyoba yang lainnya itu munculnya tuh ada yang kode, ada yang simbol. Oke, jadi langsung klik aja namo bj sama dengan. Nah, di sini sama dengannya aku pakai mouse aja ya, klik yang di sini karena di sini ternyata ada space-nya, teman-teman. Kita nggak tahu kalau misalkan kita pakai sama dengan yang ada di keyboard itu kan dia biasanya langsung di sini nggak ada space-nya itu. Nggak tahu dia nanti itu berpengaruh apa enggak. Di sini tergantung kalian, kalau mau eksperimen silakan. Langsung aja kita get unique values. Di sini nama kotanya udah muncul semua ya, teman-teman. Kemudian kita pilih kota Madiun. Oke, ada di sini. Karena ada beberapa kota nggak ada di sini ya. Bisa aja itu langsung namanya atau ada kotanya di depannya seperti itu. Oke, langsung aja kita oke di sini. Nah, ini nggak langsung muncul ya teman-teman, karena apa? Kita harus klik kanan zoom to layer dulu. Oke, sini langsung aja secara manual. Di sini kita udah seleksi kota Madiun. Dan di sini di sisi luarnya masih ada wilayah-wilayah lain dan kita harus cut itu semua. Caranya gimana? Kita klik kanan pada kabupaten kota, kemudian klik kiri pada data, klik kiri pada export data. Nah, ini fungsinya kita bikin export SHP tadi, foldernya. Nah, di sini tulis saja batas kota SHP dan save. Karena udah ada jadi aku timpa aja. Nah, di sini ada pilihan do you want to add the export data to the map as layer, itulah. Jadi intinya adalah ketika kita ekspor itu kita membuat layer baru. Ya, kita harus membuat layer baru supaya apa? Supaya tidak bercampur dengan layer yang sebelumnya. Kita langsung yes saja. Nah, kita udah membuat layer baru sama warnanya. Kita uncheck aja yang bawah. Oke, kita hapus saja supaya tidak mengganggu. Baik, ini adalah batas wilayah yang sudah kita pilih. Oke, selanjutnya kita akan misalkan membuat jalan nasional. Kita kembali ke folder tadi batas kabupaten kota. Nah, di sini ada jalan nasional dan jalan provinsi. Oke, di sini sama seperti sebelumnya, teman-teman, ada banyak file. Kita pilih aja yang SHP, yang AutoCAD. Di sini ada aset jalan nasional dan ini ada yang provinsi. Kita pilih aja jalan nasional, kita seret ke batas kotanya di atas ya, jangan di sini. Kalau di sini nanti dia dia ketutupan, dia harus di atasnya. Nah, kayak gini. Ini adalah jalan nasional. Oke, di sini kan jalannya masih keseluruhan secara overall. Overall. Nah, kita harus cut lagi supaya dia jalannya dipakai hanya yang di wilayah yang kita seleksi aja. Caranya gimana? Caranya kita klik dulu di sini sekali, kemudian kita pilih pada tab geoprocessing, kemudian kita pilih clip. Nah, di sini ada input apa nih bacanya? Input fitur dan clip fitur. Input fitur ini adalah layer yang akan kita potong. Nah, yang ini clip fitur adalah acuannya, batasnya. Jadi di sini langsung aja kita klik pada aset bina marga bla 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 dan sebagainya. Oke, masih loading. Nah, pada klik fitur nih kita pilih pada batas kota. Kemudian kita oke. Nah, dia udah membuat layer baru. Coba kita uncheck. Nah, dia sudah tercut. Yang ini kita hapus saja, teman-teman. Oke, kita rename ke jalan nasional. Nah, jangan lupa teman-teman, setiap kalian membuat layer, kalian harus ekspor ke SHP-nya. Supaya apa? Ketika nanti kalian membuat geodatabase, itu kalian nggak pakai file yang mentahannya. Jadi file yang udah kalian cut. Di sini kita klik kanan pada jalan nasional, kemudian data, ekspor data. Nah, di ekspor SHP ini kita ganti namanya jadi jalan
underscore nasional. Save. Di sini aku pakai enter ya teman-teman biar lebih mempercepat. Oke, ini membuat file baru. File sebelumnya kita harus hapus lagi. Ini contohnya membuat jalan. Kemudian aku bakalan ngasih cara gimana kita memasukkan file-file SHP yang kita nggak dapat dari situ. Jadi kita bikinnya manual. Kita langsung aja pergi ke Google Earth-nya. Nah, ini tampilan udah di otak-atik ya teman-teman. Biasanya untuk tampilan awal tuh dia loading bumi, muter-muter nggak jelas, terus kita baru search di sini. Contoh misalkan mau bikin apa? Bikin kita bikin cari kantor Wali Kota Madiun. Nah, kantor Wali Kota Madiun. Langsung aja enter, kemudian search. Nah, dia akan ngezoom ke kantor Wali Kota Madiun. Kemudian kita harus membuat poinnya buat nanti dipakai di ArcGIS. Caranya adalah kita klik di sini add place mark. Ini kalau kita mau buat poin. Kalau kita buat jalan, kita pilih yang add path ini ya. Kemudian ini polygon, kita membuat wilayah. Kita langsung klik aja yang di sini aku sebutnya point. Udah muncul properties dari new place mark. Jadi titiknya tuh ada di sini teman, bisa digeser. Kita taruh sini aja. Nah, kita kasih nama kantor wali kota. Nah, udah jadi. Oke, kita langsung pindahkan ke ArcGIS. Caranya klik kanan, save place as. Nah, ini masih belum terkoneksi. Baik, di folder test. Kalau dari Google Earth kita bisa bikin langsung dari sininya ya teman-teman. KML. Tadi lupa di awal kita bikin karena ini optional aja. KML. Nah, kemudian kita ganti formatnya jadi KML. Kemudian kita save. Udah jadi. Kita langsung pergi ke ArcGIS-nya. Nah, ini kita close saja katalognya. Caranya kita memasukkan file KML ke ArcGIS ini adalah melalui conversion tool. Oh, bukan. ArcToolbox. Nah, ArcToolbox. Kita aktifkan di sini, dia ada di sebelahan sama katalog. Nih ada gambar, nih tempat perkakas, ArcToolbox ya teman-teman. Kita klik, kemudian udah muncul di sini nih. Nah, kita pilih pada conversion tools. Nah, di sini ada from bla 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 sebagainya. Kita pilih yang from KML. Bisa di plus, bisa di sini sama aja. Kemudian kita klik kiri 2 kali di sini dan kita input KML-nya di mana. Kita langsung ke file yang tadi kita tes, KML. Nah, ada kantor wali kota. Langsung aja open dan kita oke. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Namun ini harus menjadi catatan ketika misalkan kalian mau mengimport file yang sama. Contoh nih ya, contoh. Kembali lagi ke sini. Kaldis tes KML kantor wali kota open oke. Nah, dia silang teman. Nah, ini kasus yang sering terjadi pada saat UTS kemarin. Ini tuh karena apa? Karena ketika kita mengimport tuh kita seharusnya mengganti nama lain di sininya. Nah, di output data name. Coba ya. Coba ganti 2 misalkan. Oke. Nah, tuh berhasil. Nah, jadi itu teman-teman notisnya kalau kita import dari KML. Udah, kita ini remove aja ya teman yang di sini. Selanjutnya kita akan merubah file yang kita import tadi dari KML kan. Nah, itu kita harus ekspor ke SHP dulu. Nah, di sini tuh ada kantor wali kota, poin dan sebagainya. Ini kita, waduh kegeser. Kita kliknya di poinnya ya teman-teman, bukan di kantor wali kota. Contoh, kita klik kanan. Nah, dia nggak ada
data seperti ini. Karena kita tadi waktu di Google Earth kita milihnya point, jadi sini misalnya point. Misalkan kalian pilihnya pad atau line, nanti dia di sini jadinya line, atau misalkan polygon, dia sini polygon. Jadi ini berlaku untuk semuanya ya teman-teman. Kalau ketika kalian dari Google Earth, kalian harus ekspor ke SHP. Nah, kalian pilih yang di sini, yang paling terdalam, layar paling terdalam. Oke, ini langsung aja kita klik kanan, data, ekspor data, pilih folder di mana. Nah, di sini ini kita pilih tadi apa? Kantor wali kota. Sama seperti tadi, kita bikin layar baru. Nah, udah jadi nih. Ini yang SHP, ini yang jadi KML. Kita hapus saja yang ini. Setiap kita mengekspor data SHP itu dia selalu membuat simbol baru. Nah, nanti kita edit di belakang ya. Oke, ini adalah contoh sederhana dari kita mengambil file yang dari situs dan kita yang membuat dari Google Earth Pro. Kemudian kita save dulu. Lalu kemudian kita close. Ini nggak perlu. Kita pergi ke filenya. Nah, di file ini kita akan membuat geodatabase. Kita klik aja di sini. Oke, ini adalah tampilan yang awal tadi. Seperti biasa, kita langsung pindahkan dari layout view ke data view. Cara membuat geodatabase adalah ini, kita close dulu art toolbox-nya. Kita pergi ke katalog. Di katalog ini kita akan membuat geodatabase. Caranya gimana? Kita klik kanan pada folder final, new. Di sini file geodatabase. Oke, di sini udah jadi ya teman-teman. Kita rename aja Kota Madiun. Jadi kalau kalian mau rename nama kalian terserah, yang penting itu namanya sama ya. Kota Madiun. Oke, udah jadi ya teman-teman ini geodatabase-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengimport SHP yang kita buat tadi. Caranya klik kanan pada geodatabase, kemudian new fitur class. Nah, di sini ada nama. Tadi kita udah buat apa aja? Jalan nasional dan kantor wali kota. Kita langsung aja bikin jalan nasional. Nah, di bawah ini pilihannya ada polygon, line, point. Tadi yang pertama jalan nasional. Ya, kita pilih aja yang line. Next. Nah, pada tab ini tuh ada bagian importnya. Kita pilih import. Kemudian kita cari di mana file kita tadi, test export SHP. Nah, ini fungsi dari kita membuat export SHP tadi yang aku jelasin di awal. Kita add, kemudian finish. Oke, di sini udah muncul ya. Tapi dia nggak ada di sini. Nah, cara munculinnya yaitu jalan nasionalnya kita load dengan cara klik kanan berjalan nasional, load data, next. Nah, ini input datanya kita ambil lagi tadi dari export SHP-nya. Kemudian setelah kita pilih, kita add. Nah, nih add ke sini. Next. Udah tuh. Kemudian kita zoom to layer. Nah, muncul. Tadi ada yang kelupaan, seharusnya kita tuh importnya yang batas wilayah dulu. Batas kota. Tadi batas kota kan polygon. Kita pilih aja polygon. Next. Sama seperti sebelumnya, pada tab ini kita klik import batas kota SHP, kita add, finish. Coba ya, kita zoom to layer nih. Nah, dia kosong batas kotanya. Kosong. Nah, caranya gimana? Sama seperti tadi, kita load dulu dia. Di-load, terus load data, next. Pada input data, kita ambil data lagi batas kota. Open. Kemudian kita add, next. Oke, finish. Coba kita zoom to layer. Nah, dia baru muncul. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan kantor wali kota.
Kita klik kanan, new, fitur class, kantor wali kota. Kita langsung copy saja sini. Nah, tadi kantor wali kota kita menggunakan fitur point, jadi kita pilih yang point. Next, terus. Nah, di sini kita import lagi kantor wali kota SHP, kita add, finish. Nah, sama, ini belum muncul ya teman-teman, jadi kita harus load lagi. Load data, next. Di sini kita masukkan lagi kantor wali kota, kemudian kita add data, next, finish. Nah, ini coba kita uncheck, kemudian kita nyalakan lagi. Coba ini. Nah, ini udah ada di sini. Kemudian gimana caranya ngerubah simbol dari layer-layer ini? Misalkan contoh kantor wali kotanya mau diubah menjadi building. Nah, di sini contoh misalkan capital building. Udah jadi seperti ini. Kalau mau memperbesar tinggal pergi ke size misalkan 25, di oke, dia memperbesar sendiri. Kemudian untuk jalan nasional, misalkan ini jalan rel ya, misalkan ini jalan rel. Kalau mau jalan rel contohnya misalkan ini single nozzle dash. Nah, udah berubah. Kemudian jalan highway kita pindah. Nah, menyesuaikan aja teman-teman. Ini udah jadi contoh sederhana geodatabase. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membuat layout view. Karena kita akan ekspor ke bentuk JPEG. Di sini kita pada penampilan data view, kita alihkan ke layout view yang ada di bawah ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan awal. Di sini masih kosong, judul peta masih default, legenda udah ada ya, teman, otomatis. Kemudian sumber peta, dan di sini kecil ini adalah nama kita ya, teman-teman, nama, notar, kelas dan sebagainya. Baik, misalkan contoh di sini kita akan mengeditnya. Caranya klik kiri 2 kali. Di sini kita klik 1 kali dulu buat menyeleksi apakah dia benar. Nah, udah di sini ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita rename. Misalkan oke, sudah diedit ya ini namanya. Lalu kemudian ini apa? Ini adalah inset. Inset ini adalah tampakan dari wilayah ini ke keseluruhan penampang bumi. Karena ini kosong, caranya yaitu kita aktifkan yang Google Imagery-nya. Nah, tapi di sini wilayahnya yang kita seleksi nggak ada di sini. Caranya adalah batas kotanya ini kita seret ke atas. Nah, ini udah muncul. Kalau misalkan di sini teman-teman ada yang kejauhan, itu makainya yang ini ya teman-teman. Zoom in sama zoom out yang ada di pojok sebelah tangan. Kalau yang di sini nih, ini biasanya dia nggak ada teman-teman. Ini adalah tab layout ini. Ini zoom in, zoom out untuk tab layout. Fungsinya adalah untuk keseluruhan. Nah, contoh seperti ini. Kita ingin zoom yang ininya aja, yang ininya aja. Jadi kita pilih yang di bawahnya file. Biasanya udah default ya ini teman-teman yang di sini. Jadi nggak perlu cari-cari lagi. Dan kita zoom dengan klik kiri ya. Udah seperti ini teman-teman. Lalu untuk selanjutnya di bawah legenda. Nah, legenda ini harus di zoom dulu nih teman-teman karena dia ukurannya kecil sekali. Seperti ini. Di sini ada underscore-nya. Jadi kita tinggal edit aja yang di sininya. Klik 1 kali, klik lagi. Kemudian kita hapus. Nah, udah hilang. Sama seperti yang lainnya. Oke, kita move aja ke yang lainnya. Di sini ada sumber peta. Nah, sumber peta ini dimana kita mencari file SHP-nya di situs yang ada di Google. Kita klik aja kiri 2 kali, kemudian kita edit di sini ya, atau tinggal kopas saja udah bisa. Untuk yang terakhir, nama taruna, nomor induk dan sebagainya tinggal diedit, klik kiri 2 kali. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh sampel dari layout peta yang kita buat.
Kemudian kita akan ekspor ke bentuk JPEG. Caranya adalah dengan file, export map. Nah, di ketentuan itu ada 300. 300 maksudnya adalah ini, 300 dpi. Ini kita pilih aja 300. Kemudian kita pilih ke final save. Udah jadi teman-teman. Nah, ini dia sudah lengkap. Ini ada file geodatabase, ini adalah JPEG-nya, dan ini adalah MXD-nya. Untuk membuat file ini menjadi zip, yaitu kita kembali ke folder utama. Nah, di sini finalnya kita klik kanan, kemudian add to achieve. Kita pilih zip. Oke, jadi teman-teman. Ini dalamnya final, kemudian kota Madiun, bla 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 dan sebagainya. Jadi ini yang nanti dikumpulkan. Oke, itulah video tutorial dari aku. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salahnya murni karena kekurangan ilmu yang aku miliki. Tetap semangat menjalani pendidikan dan jangan pernah patah harapan, karena hambatan selalu ada di hadapan yang terus mencoba untuk mematahkan angan. Maka siapkan diri dengan ketekunan dan keberanian untuk menggapai masa depan yang membanggakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.